Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap sehat, selalu semangat, dan tetap bahagia karena Tuhanlah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Hari ini adalah Pesta Santo Franciscus Xaverius, pelindung karya misi. Selamat pesta nama untuk panjenengan semua yang menggunakan nama Santo Franciscus Xaverius sebagai nama baptis. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, dan Kau panggil kami untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapapun, seperti diwartakan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan juga dihayati oleh Santo Franciscus Xaverius yang mewartakan Injil, kabar sukacita, bahkan sampai di wilayah timur negeri kami, di daerah Indonesia Timur. Kami bersyukur atas teladan kesaksian yang ditunjukkan kepada kami. Semoga kami pun Kau beri rahmat, keberanian, dan kemampuan untuk mewartakan kabar sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kondisi saat ini, demi Kristus Tuhan dan penyelamat seluruh umat manusia, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita baca surat pertama, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9, ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta Santo Franciscus Xaverius, pelindung karya misi, kita diajak belajar dari Santo Paulus. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Santo Paulus dengan jelas menunjukkan kepada kita semangat yang penuh antusiasme
dan sukacita untuk mewartakan Injil. Injil dipahami sebagai kabar sukacita yang menyelamatkan semua orang. Pertama-tama, Santo Paulus memiliki kepedulian kepada yang lemah. Namun, Santo Paulus juga melayani semua orang, menjadikan semua orang sebagai segala-galanya dalam mewartakan kabar sukacita Injil. Bagaimana kita bisa belajar mewartakan kabar sukacita Injil seperti Santo Paulus? Salah satu contohnya dihayati oleh Santo Fransiskus Xaverius yang dengan penuh semangat mewartakan kabar sukacita ke segala penjuru bumi, termasuk salah satunya sampai di wilayah Nusantara ini. Pada masa itu belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun Santo Fransiskus Xaverius sudah menjelajah, mewartakan Injil sebagai kabar sukacita sampai di wilayah-wilayah yang sekarang ini dikenal sebagai wilayah Indonesia Timur. Di daerah itulah Santo Fransiskus Xaverius mewartakan Injil sebagai kabar sukacita kepada segala bangsa seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus. Itulah sebabnya Santo Fransiskus disebut sebagai pelindung karya misi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkinkah kita juga memiliki semangat seperti Santo Paulus dan Santo Fransiskus? Beranikah kita mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil? Suatu semangat yang fundamental untuk memberikan pelayanan kepada Allah, kepada sesama, dan kepada semesta. Khusus yang terakhir, kita bisa belajar dari Fransiskus yang lain, yaitu Paus Fransiskus, yang namanya diambil dari Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi juga mewartakan Injil bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada segala ciptaan. Santo Fransiskus Assisi menerima semua makhluk lainnya dengan penuh cinta dan mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Dia menyebut saudara matahari, saudari bulan, saudari bumi, saudari air, saudari angin, saudara api, dan seterusnya. Semua makhluk ciptaan disebutnya sebagai saudari-saudara. Tujuannya adalah mewartakan kabar sukacita Injil dengan cara merawat keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Bersumber dari inspirasi Santo Fransiskus Assisi inilah, Paus Fransiskus juga mengajak kita semua untuk berani mewartakan Injil kepada segala makhluk, termasuk kepada seluruh ciptaan, dalam rangka merawat bumi khususnya yang saat ini sedang ditimpa krisis ekologi. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil, kata Santo Paulus. Mungkin Santo Fransiskus Xaverius juga mengatakan yang sama, sehingga didorong oleh semangat itu Santo Fransiskus Xaverius mewartakan Injil sukacita kepada semua orang di segala penjuru bumi ini. Hal yang sama juga bisa kita pahami dalam diri Santo Fransiskus Assisi, yang bisa dikatakan mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil untuk merawat bumi sebagai rumah bersama ini. Semoga semangat yang sama juga dianugerahkan kepada kita, sehingga kita memiliki kepedulian kepada semua makhluk ciptaan yang ada di muka bumi ini. Di sanalah kita juga mengalami perjumpaan dengan Allah yang hadir menyertai kita, Allah yang menjadi isi pewartaan
kabar sukacita kita yang telah mengasihi kita dengan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kelahirannya kita rayakan pada hari Natal nanti. Semoga masa Advent ini menjadi masa pertobatan kita, pertobatan untuk peduli, merawat lingkungan, dan menjaga keutuhan ciptaan. Itulah yang oleh Paus Fransiskus disebut sebagai pertobatan ekologis. Mari kita jadikan semangat mewartakan Injil melalui pertobatan ekologis kita dengan cara merawatnya, menjaganya untuk kepentingan semakin banyak orang, bukannya merusak dan mengeksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat yang merugikan generasi mendatang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam